Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stasiun pemurnian. Stasiun pemurnian ini mempunyai 3 tugas utama, yaitu 1. Menghilangkan kandungan bukan gula atau Bg yang terdapat dalam nira semaksimal mungkin dengan menjaga kehilangan pol dalam proton seminimal mungkin. Yang kedua, semakin banyak endapan terbentuk semakin baik kinerja stasiun pemurnian. Yang ketiga, stasiun pemurnian memegang kunci terhadap kualitas SHS, kecepatan penguapan, dan kemudahan kristalisasi. SHS adalah gura produk yang nantinya akan dijual ke masyarakat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang skema pemurnian di pabrik gula. Ini adalah skema atau diagram alirnya. Pertama, nira akan ditampung pada tangki nira tertimbang atau wet juice tank. Pada tangki nira tertimbang, nira mentah akan ditambahkan asam fosfat sampai 300 ppm. Hal ini bertujuan agar fosfat nantinya akan menjadi inti endapan saat bereaksi dengan susu kapur, sehingga akan membentuk endapan kalsium fosfat. Nah, setelah dicampur dengan asam fosfat, nira akan dipanaskan menggunakan juice heater sampai suhu 70-75 derajat. Pemanasan ini bertujuan untuk mempercepat reaksi antara asam fosfat dengan susu kapur saat penambahan di static mixer. Dan juga pemanasan ini bertujuan untuk membunuh mikroba yang terikut dalam nira mentah yang dapat merusak sukrosa dalam nira mentah. Setelah nira dipanaskan dalam CH1 atau juice heater 1, nira akan dialirkan ke static mixer. Di static mixer ini akan ada penambahan susu kapur sampai pH 7,2 sampai 7,6. Karena di dalam static mixer ada sekat-sekat, sehingga aliran dalam static mixer menjadi turbulen, sehingga susu kapur dan asam fosfat dapat bereaksi dengan cepat. Kemudian nira yang keluar dari static mixer akan mengalir ke lem juice tank atau tangki nira terkapuri. Kemudian dari tangki ini dialirkan ke CH2. Di CH2 nira tertifikasi atau terkapuri akan dipanaskan dengan suhu 103 sampai 105. Hal ini bertujuan agar gas-gas dalam nira dapat keluar serta gas yang terkandung dalam ampas dapat keluar sehingga ampas dapat mengendap pada proses pengendapan. Kemudian nira akan dialirkan ke flash tank. Fungsi flash tank adalah membuat aliran menjadi turbulen sehingga gas-gas dalam nira dapat keluar sehingga tidak akan mengganggu proses pengendapan dalam clarifier. Kemudian saat nira keluar dari flash tank akan ditambahkan flokulan sebanyak 3-4 ppm. Nah, fungsi penambahan flokulan ini agar pada endapan yang terbentuk atau vlog-vlog yang terbentuk mudah mengendap. Di dalam clarifier akan terjadi proses pengendapan, endapan akan turun ke bawah, sedangkan nira encer atau nira jernih akan keluar dari clarifier dan lanjut ke tahap berikutnya. Sedangkan untuk nira kotor atau endapannya akan dikeluarkan pada scrub ke tangki muteng atau tangki nira kotor. Kemudian untuk nira encernya, setelah keluar dari clarifier, dia langsung disaring menggunakan CSM screen. Penyaringan ini bertujuan agar untuk memisahkan ampas halus dari nira encer. Kemudian nira encer yang sudah tersaring akan dipompakan menuju CH3. Di CH3 nira akan dipanaskan dengan suhu 100 sampai 115. Hal ini bertujuan agar pada saat nira masuk ke badan evaporator 1, air dalam nira langsung menguap. Kemudian untuk nira kotor akan dipompakan menuju ke Brasero mixer.
Di sini akan ada penambahan ampas halus yang berasal dari gilingan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki filtrasi RVF atau sebagai filter aid. Kemudian nira kotor dialirkan ke RVF, rotary vacuum filter. Di sini akan terpisah antara blotong dengan filtrat. Blotong akan dibuang, sedangkan filtrat akan dikembalikan ke tangki nira tertimbang. Pol blotong tidak boleh melebihi dari 2%, karena apabila lebih dari 2% maka akan lebih banyak kehilangan gula pada blotong. Kemudian saya akan menampilkan parameter di stasiun pemurnian. Parameter di stasiun pemurnian, efek pemurnian 14%, derajat Baume susu kapur 6-10 derajat BE, kadar fosfat dalam nira 250-300 ppm, temperatur suster 1 10-75 derajat, pH susu terkapuri 7,2-7,6, temperatur suster 2 103-105, dosis vokulan 3-4 ppm, turbidity clear juice kurang dari 100 NTU, pol blotong kurang dari 2%, dan kenaikan HK 1-1,5%, dan temperatur Desiliter 3 110-115. Saya kira untuk stasiun pemurnian cukup. Saya akan melanjutkan ke stasiun berikutnya.